Tes, tes. Bismillah, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah Mazal Muqarrabin serta jajaran pengurusnya. Ustadzah-ustadzah sekalian, mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus ibu-ibu yang solehah dan penuh semangat. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Biasanya memang yang jawab semangat itu yang paling depan. Yang belakang juga mau jawab cuma kejauhan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita kekuatan, taufik, hidayah, sehingga kita bisa hadir kembali duduk bersimpuh di rumah Allah Azza wa Jalla Masjid Al-Muqarrabin. Berharap Allah Azza wa Jalla menerima seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita laksanakan, termasuk apa yang akan kita langsungkan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat terring salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan juga umat yang setia berpegang teguh pada sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak ada di antara ibu yang gak hafal surat At-Takatsur. Dan semuanya sudah tahu tentu arti dari surat tersebut. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Paling tidak yang dibicarakan dalam surat At-Takatsur itu tentang apa? Tentang apa? Tentang bermegah-megahan. Ya. Di dalam surat ini yang hanya terdiri dari 8 ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala minimal sekurang-kurangnya hendak menyampaikan 3 hal. Ada 3 hal sekurang-kurangnya yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari surat yang mulia ini. Surat At-Takatsur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan agar kita tidak lalai dalam beribadah. Apa Bu? Peringatan agar tidak lalai dalam beribadah. Itu yang pertama. Nanti kita akan jelaskan yang membuat kita lalai itu apa. Isi yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menerangkan akibat kelalaian yang menjadi judul kita. Akibatlah lalai. 3. Dalam surat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di alam akhirat tentang apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita rasakan di kehidupan dunia ini. Begitu berat pesan Allah. Kalau dalam bahasa keseharian, ancaman-ancaman yang begitu keras hanya karena satu perbuatan, yaitu lalai. Laka lantas. Kepanjangannya apa? Kecelakaan lalu lintas. Itu rata-rata terjadi karena apa Bun?
Bentuk lalainya apa sehingga terjadi laka lantas itu? Ngantuk. Bisa nggak kita menyalahkan diri kita karena ngantuk? Enggak kan? Salah nggak ibu kalau lagi ngaji ngantuk? Tidur nggak salah tuh, tapi kalau ngantuk, ya. Akibat rasa kantuk yang tidak tertahankan melayang nyawa orang dalam peristiwa laka lantas, maka aparat kepolisian pasti akan mengusut, menyelidiki, menyidik, akhirnya menentukan vonis baginya. Entah kurungan sekian lama atau denda sekian dolar. Kok dolar? Rupiah. Ngantuk tuh yang menjadi sifat manusia. Bangun tidur sudah seger, lalu kemudian sholat 4 rakaat tahajud, ketika membuka Al-Quran tiba-tiba mata. Siapa yang begitu? Insya Allah di sini enggak. Ya. Oh, di sini sudah bangun tahajud, sholat 4 rakaat, sudah seger buger, nggak bisa lagi ngantuk tuh. Nanti ngantuknya jam 11 siang, gitu kan? Oh enggak. Iya, kalau sudah pakai mukena, duduk bersimpu, baca Al-Quran, setan bawa ngantuk 1 karung, gitu kan? Apalagi habis makan. Ya. Kelalaian yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah banyak. Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan alhaakumul amwal, telah melalaikan harta kalian, enggak. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Biasanya kata bermegah-megahan itu kaitannya dengan apa, Bun? Dengan harta. Maka ditegaskan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Artikan coba sama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai atau hai? Wahai. Kalau hai itu manggil orang. Wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum. Janganlah membuat kalian lalai. Amwalukum. Amwal. Harta. Wala auladukum. Dan anak-anak kalian. An dzikrillah. Untuk mengingat, dalam mengingat atau beribadah kepada Allah. Kapan harta bisa membuat kita lalai dalam beribadah kepada Allah? Apakah nggak boleh kita punya harta yang banyak? Apakah nggak boleh kita punya anak banyak? Apakah nggak boleh kita punya kedudukan yang tinggi? Apakah nggak boleh kita punya ilmu yang dalam? Apakah nggak boleh kita punya pengikut yang luar biasa? Boleh, tapi perkara-perkara itu yang saya sebutkan tadi, harta, anak-anak, jabatan, ilmu sekalipun mampu membuat seseorang itu lengah, lalai dalam beribadah kepada Allah. Allah Azza wa Jalla enggak menyebut alhaakumul katsir. Enggak, yang kalau diartikan telah melalaikan kalian sesuatu yang jumlahnya banyak. Bukan. Tapi yang Allah sebut at-takatsur. Sesuatu yang berjumlah banyak tapi menimbulkan rasa sombong. Itulah yang disebut dengan takatsur. Bermegah-megahan. Berbangga-bangga dengan jabatannya. Itu yang bisa melalaikan. Ada enggak orang yang berbangga-bangga dan sombong dengan ilmu yang dimilikinya? Ada. Ada enggak orang yang sombong karena punya pengikut yang banyak? Ada. Al-Quran surat Al-Kahfi juga sudah mengatakan, ana aktsaru min kamalan wa azu nafara.
Aku orang yang paling banyak hartanya dibandingkan kalian. Dan aku juga orang yang paling banyak pengikutnya dibandingkan kalian. Inilah faktor-faktor yang bisa membuat kita lengah. Karena kita bermegah-megahan dalam hal-hal tadi. Silahkan punya sekian banyak harta, berlimpah, silahkan. Tapi ada aturannya. Kita khawatir di akhirat nanti Allah tanya tentang harta kita. Min ainak tasaba wa fima kasabtahu. Dari mana kamu mendapatkan harta itu dan dalam hal apa kamu belanjakan harta itu. Tubuh kita juga akan ditanya oleh Allah. Ada orang yang karena penampilannya, kalau wanita cantik, kalau laki-laki tampan. Lalu dengan tampilannya yang bagus itu kemudian dia sombong. Nggak mau bermain dengan orang-orang yang dekil and dekumel tuh. Nggak mau dengan yang gudiken tuh. Nggak mau yang mansar kalau bahasa anak pesantren itu. Mansar itu sebutan untuk mereka yang kalau berpakaian seperti jemuran warna-warni itu. Harusnya senada. Coklat muda bagian atas. Lalu kemudian bawahnya agak tua. Sepatunya putih. Kan senada tuh. Ini enggak. Atas merah, bawah kuning, hijau. Itu yang dikhawatirkan. Alhaakumut takah. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak lalai dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima firman Allah yang berada dalam hadis qudsi. Hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, singkat, panjang hadisnya, saya singkat saja. Ya Adam, artinya, wahai Adam, Rasulullah bercerita, Allah Azza wa Jalla memanggil nabinya, manusia pertama yang bernama Adam. Ketika Adam dipanggil, beliau menjawab, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadika. Labbaika, aku datang kepadamu ya Allah. Wa sa'daika, dan aku memohon bantuanmu ya Allah. Wal khairu fi yadika, dan segala kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Itu jawaban Nabi Adam ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bandingkan ketika anak-anak ibu panggil, jawaban mereka apa? Nah, nama anak ibu misalkan Rahmat, panggilannya? Nah. Cara manggilnya saja sudah tidak baik, maka wajar kalau kemudian jawaban anak kurang enak. Tuh. Allah manggil Nabi Adam, ya Adam, enak gak? Baik gak? Santunkah? Sangat santun. Di situ terletak penghargaan. Sudah diberi nama bagus-bagus, Rahmat Hidayat, dipanggilnya. Coba tambahkan kalimat, Rahmat, anakku sayang, misal. Maka niscaya panggilan yang keluar dari mulut ibu direspon dengan anak, ya Umi, what happened ayah naon? Misal tuh. Minimal dia langsung jawab, nggak seperti anak sekarang. Dipanggil pertama kali nggak dengar, dipanggil yang kedua kali pura-pura nggak dengar, dipanggil yang ketiga baru nyaut. Hah? Karena cara kita memanggil yang belum pas di hati anak. Labbaik, aku datang kepadamu ya Allah. Mirip ketika ibu naik haji, mau menuju tempat tawaf, maka yang ibu ucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik. Itu jawaban Nabi Adam pertama kali. Aku datang kepadamu ya Allah. Wa sa'daik, dan aku mohon kebaikanmu dari Engkau ya Allah. Wal khairu fi yadik,
tentunya segala kebaikan terhadap apa yang engkau perintahkan kepadaku adalah kebaikan sejati darimu ya Allah. Itu jawaban Nabi Adam. Yang jadi pertanyaan ini, cerita ini akan terjadi nanti di akhirat. Dalam hadis qudsi ini, Rasulullah bercerita, Allah memanggil Nabi Adam di padang mahsyar nanti. Pertanyaannya, kenapa Allah memanggil Nabi Adam, bukan memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan memanggil Nabi Musa atau Nabi Ibrahim sekalipun? Kenapa Bu kira-kira? Karena Nabi Adam adalah kakek moyangnya manusia. Maka beliaulah yang Allah panggil. Lalu Allah minta darinya untuk melakukan sesuatu. Kata Allah Azza wa Jalla setelah memanggil, ya Adam, akhrij ba'than nar. Keluarkan calon-calon penghuni neraka. Apa Bu? Keluarkan calon-calon penghuni neraka. Maksudnya, ketika seluruh umat manusia berkumpul di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar, saat itu Nabi Adam diminta untuk memilih ahlil jannah dan ahlin nar. Seperti ibu memisahkan beras-beras itu dengan gabah-gabah pada saat mau dimasak. Gak mungkin ibu ketika mengambil beras dari tempat beras langsung dimasukkan ke dalam magicom setelah diberi air. Pasti akan ditampih dulu, akan ditapis dulu, akan dipisahkan dulu. Mana kerikilnya, mana gabahnya, jangan sampai kemakan. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memisahkan orang-orang yang akan masuk surga dan orang-orang yang akan masuk neraka. Tapi perintah Allah redaksinya adalah pilihlah, lalu keluarkan di antara manusia itu yang akan masuk neraka. Nabi Adam bingung, sekian banyak anak-anak keturunannya. Lalu bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ma ba'thun nar. Kalau dalam terjemahan dan syarah hadis itu, berapa banyak manusia-manusia yang akan aku giring ke neraka, yang akan aku pilih sebagai calon penghuni neraka? Kata siapa? Kata Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala menjawab, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Dari setiap 1000 orang, keluarkan 999-nya sebagai penghuni neraka. Sisane pinten Bun? Setunggal. Sama tawayang. Mudah-mudahan kita bukan yang 999 itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk memberikan syafaat kepada kita umat beliau. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bukan cuma lebih banyak yang akan masuk ke dalam neraka, akan tetapi penyebab utama orang-orang itu masuk neraka adalah karena lalai ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena lalai. Saya ambil contoh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innar rajula la yusalli sittina sanatan ma tuqbalu lahu salatun. Ada seorang laki-laki yang sudah sholat selama 60 tahun tapi tidak satu pun sholatnya diterima Allah. Yang Rasul katakan laki-laki tapi juga termasuk kaum wanita. Karena kata laki-laki mencakup wanita, kata wanita tidak mencakup laki-laki. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Wa innar rajula, kata Rasul di awal hadis beliau. Berarti orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang itu
sudah hidup selama 60 tahun dan berbakti dalam wujud salatnya, tapi tidak satu pun salatnya itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ada kelalaian. Rasul menjelaskan ketika ditanya, apa kelalaian mereka sampai salatnya tidak diterima? La'allahu yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujud wa yutimmus sujuda wa yutimur ruku'a wa la yutimmus sujud, atau sebaliknya, yutimmus sujuda wa la yutimur ruku'. Bisa jadi ketika dia sholat, rukunya sempurna tapi sujudnya enggak, atau ketika rukunya enggak sempurna, sujudnya sempurna. Sempurnanya ruku itu seperti apa, Bu? Sempurnanya sujud dan ruku itu seperti apa? Lurus. Sehingga kalau diletakkan sebuah gelas di atas punggung kita, gelas itu tidak menumpahkan isinya. Jangan sampai ya, kita tidak tumak ninah ketika ruku. Enggak tumanina ketika ruku itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti burung yang mematuk biji-bijian. Cetak, cetuk, cetak, cetuk, cetak, cetuk. Itu berarti ruku atau sujudnya tidak tumanina. Dan itulah yang menyebabkan sholatnya enggak diterima. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Itu baru satu. Belum lagi, saya contohkan. Dalam sholat saja dulu. Pandangan mata. Ketika posisi sholat kita berdiri, mata kita melihat ke arah sajadah tempat sujud. Ketika kita ruku, mata kita memandang ke ruku. Satu, sebagian mengatakan ke kaki. Dua, sebagian mengatakan ke tempat sujud. Tapi ketika kita tahiyat, kemana pandangan mata kita? Jari kita atau jari tetangga? Jari telunjuk kita. Banyak yang masih lalai. Ketika dia sholat masih menghadap ke arah depan. Nengok kanan, nengok kiri. Bukan anak-anak kecil, orang dewasa pun terkadang seperti itu. Ini kelalaian dalam beribadah. Maka siapapun yang sudah mendengar hadis tadi itu seharusnya berusaha untuk meningkatkan supaya tidak termasuk orang yang lalai. Banyak hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan agar kita tidak lalai. Peringatan-peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak lalai. Termasuk ketika Rasulullah mengingatkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan di akhirat nanti. Tentang kenikmatan yang Allah berikan saat ini. Ibu sudah hafal hadisnya atau bahkan tahu dengan rinci isi hadis tersebut. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Di akhirat nanti anak cucu Adam itu akan berkata dengan ucapan yang keras. Ini hartaku, ini hartaku. Di akhirat tuh. Tapi mereka tidak menemukan sebenarnya harta mereka saat itu. Apa yang dulu mereka jadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri, ketika di akhirat gak ada satupun yang mereka bawa. Ketampanan, kecantikan yang di dunia dulu mereka bangga-banggakan, ketika di akhirat justru akan berubah. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hanya ada dua warna wajah ketika di padang mahsyar. Satu, putih, bercahaya karena sinar wudu. Dua, hitam karena dosa yang begitu banyak.
Kalau dia tidak beriman kepada Allah, sudah pasti Allah bangkitkan dalam keadaan wajah yang menghitam. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, apapun yang ada di kehidupan dunia ini, illa ma akalta fa'afnaita, yang kita makan sekalipun akan hilang, nggak bersisa. Ibu makan keredok pinggir jalan, Jatiwaringin itu kan ada, ya, depan Asyafiyah. Terus ibu makan gado-gado boplo. Gado-gado yang dijual misalkan di Taman Ria Senayan tuh. Harganya sama apa beda? Rasanya sama apa beda? Beda kan? Beda. Ketika keluar sama apa enggak? Tuh. Ibu beli di depan Asy-Syafi'iyah atau ibu belanja di Taman Ria Senayan, ketika keluar nggak ada yang mau. Ibu juga membuangnya dengan ikhlas, gitu kan? Kali gitu kan, buat pupuk. Kalau kita tahu ujungnya seperti itu, lebih baik kita makan makanan yang bergizi, yang bisa membuat tubuh kita kuat untuk beribadah. Jangan kalau kita makan justru membuat mata jadi ngantuk, akhirnya nggak beribadah. Niat sudah ada tuh, baca Al-Quran setelah sholat subuh. Tapi karena kekenyangan, sahurnya. Ketika sahurnya kekenyangan, maka setelah sholat subuh yang datang bukan semangat baca Quran, tapi itulah. Gara-gara apa? Makanan mampu membuat kita lalai. Aula bista fa'ablaita, atau yang kita pakai sekalipun akan rusak. Pakaian kondangan pasti lebih baik daripada pakaian keseharian. Betul? Nah sekarang, pakaian mengaji dengan pakaian kondangan bagusan mana? Yang benar. Kalau bagusan ngaji, kenapa nggak pakai yang bling-bling begitu? Kenapa nggak pakai selendang yang biasa dipakai buat kondangan? Kenapa gincunya nggak nempel tebel? Nah, gitu ya. Artinya, untuk urusan dunia kita berani totalitas, tapi untuk urusan akhirat kita sangat hemat. Kalau orang jualan paket, hemat seadanya. Jujur deh bun, mukena ruku yang ibu pakai bergantinya secara pekanan atau bulanan? Ada nggak yang mengganti mukena itu 2 minggu baru ganti? Udah hitam. Ya. Karena bedak, bukan karena daki, karena bedak. Pakaian yang kita banggakan di hadapan orang, Allah Subhanahu wa taala sudah sentil tuh di surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, kenakan perhiasanmu ketika kamu beribadah kepada Allah. Mukenanya yang terindah, termahal hanya dipakai Idul Fitri. Ya apa enggak? Ngaku aja. Mukena yang sehari-hari yang dipakai, yang karetnya udah melar, gitu kira-kira. Kalau Butina sih enggak kelihatannya Butina gitu ya. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan lagi, autasoddaqta fa'amdoita. Harta yang engkau sedekahkan kemudian manfaatnya engkau tabung untuk hari akhirat, itu yang terbaik. Tapi rata-rata orang yang mengumpulkan harta yang banyak, dia tidak berpikir ketika dia wafat
harta itu akan jatuh kepada ahli waris. Kenapa ketika Allah anugerahkan kepadanya harta yang banyak tidak dia gunakan untuk bekal akhiratnya? Nggak perlu terlalu khawatir dengan kehidupan anak-anak kita. Mereka sudah punya jatah nasib rizki sendiri dari Allah. Yang bisa kita sampaikan kepada mereka, beribadahlah sebenar-benarnya, lalu berusaha sekuat-kuatnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Nah, itu sejumlah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar kita tidaklah lalai. Sampai kapan, Bu, kita mau lalai? Sampai kapan kita punya sifat lalai dalam beribadah kepada Allah? Kalau tadi saya cuma mencontohkan sholat, tentunya banyak perilaku-perilaku lalai yang lain di luar ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, mendidik anak cucu. Mohon maaf, ibu-ibu sekarang sudah bercucu? Sudah. Ketika ibu baru punya anak, lalu kemudian ibu didik nilai-nilai agama, terutama akhlak. Sehingga tumbuh kemudian menjadi pribadi yang soleh dan taat kepada ibu sebagai orang tuanya. Tapi ada orang tua yang tidak punya perhatian terhadap akhlak dan perilaku budi pekerti anaknya. Sekarang kejadian enggak? Kalau dibandingkan, mana yang lebih mulia? Akhlak-akhlak ibu ketika menjadi anak-anak atau akhlak-akhlak anak sekarang? Ya. Pendidikan budi pekerti yang terbaik ibu dapatkan dulu atau sekarang yang diberikan kepada anak-anak kita? Nah. Anak sekarang kalau lagi makan bareng dengan keluarga, dia duluan ngambil lauknya. Kalau kita dulu, enggak, orang tua dulu. Itu di table manner. Belum lagi ketika ada tamu. Ketika kita pulang mengaji, di rumah kebetulan ada orang tua kita yang kedatangan tamu. Salim. Kalau sekarang, lewat pintu belakang. Ujung-ujungnya anak kita nggak kenal siapa kerabat-kerabat kita, siapa teman-teman kita. Padahal kalau kita sebagai orang tua wafat, anak-anak punya kewajiban untuk meneruskan hubungan dengan teman-teman kita. Meneruskan silaturahim dengan teman-teman kita. Islam mengajarkan seperti itu. Ukhuwah Islamiyah bukan cuma antar besan, bukan. Disambungkan oleh anak-anak kita yang sedari kecil sudah kita ajarkan berakhlak, beretika. Tapi karena dia lalai tidak mengajarkan dan mendidik anak-anaknya akhlak, maka di akhirat nanti anak itu akan protes di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika dosa-dosanya dihisab, lebih berat kesalahan dan dosanya, lalu anak itu pun mengatakan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ma'allamani walidi. Orang tuaku tidak mengajarkan aku tentang akhlak. Yang seharusnya ibu bisa langsung masuk surga, tertahan gara-gara komplain anak kita. Lalai enggak tuh? Lalai. Apa akibatnya? Sebelum kita bicara akibatnya, kelalaian yang kita lakukan atau bisa jadi kita lakukan itu, Allah Azza wa Jalla sudah memprediksi sampai mati. Sampai masuk liang kubur bisa saja kita masih lalai. Ibu pernah enggak melihat orang lagi asik nyanyi tiba-tiba malaikat Israel datang? Ada. Orang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dengan cara yang terbaik.
Syukur-syukur dalam keadaan sholat atau baca Quran. Lagi umroh boleh. Sampai masuk ke liang kubur dia masih lalai, tidak mau bertaubat tuh. Apakah Allah tidak memberikan tanda-tanda kepada dia? Sudah, umurnya sudah banyak. Ya. Kulitnya juga sudah mulai kendur. Bunga-bunga jambunya juga sudah mulai menghiasi kepala. Saya akui, saya juga punya gitu kan. Itu sudah menjadi alamat sampai akhir pun kita berpotensi lalai dalam beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperingatkan sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita agar tidak lalai dengan kesenangan dunia. Hal-hal yang tadi kami sebutkan di awal itu akan membuat seseorang menderita dan tersiksa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengancam tepatnya, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa. Ayat ketiga, ayat keempat surat At-Takasur itu redaksinya sama apa beda? Coba dibaca tadi. Kalla saufa ta'lamun, terus thumma kalla saufa ta'lamun. Sama apa beda? Ada bedanya. Ayat yang keempat diawali dengan kata thumma. Itu saja bedanya. Selebihnya sama dengan ayat yang ketiga. Artinya apa? Ulama-ulama menafsirkan bukan cuma sebagai penegas. Ketika Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, jangan lalai dengan kehidupan dunia dan kesenangannya, karena kelak di akhirat kalian akan tahu akibatnya. Kalau ayat yang ketiga kita akan tahu akibatnya saat dikubur. Ayat yang keempat kita akan tahu akibatnya ketika di neraka. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ayat yang ketiga itu, kalian orang-orang Islam, orang-orang kafir akan tahu akibatnya. Sementara ayat yang keempat, termasuk juga orang-orang Islam yang lalai akan tahu akibat dari perbuatan mereka itu. Bukan cuma orang kafir yang diancam di ayat-ayat itu. Kita pun yang berislam juga mendapatkan ancaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bercerita tentang siksa kubur. Diawali ketika seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut. Orang dalam keadaan sekarat itu keadaannya seperti apa, Bu? Sakit, panas. Secara bahasa, sakarat itu diambil dari kata sakaro yang artinya mabok. Ya, orang yang sekarat itu seperti orang yang dalam keadaan mabuk. Orang yang mabuk kalau diajak bicara nyambung nggak? Kalau dikasih tahu nerima nggak? Enggak. Ya. Bukan berarti ketika orang mabuk jatuh dia nggak merasakan sakit. Sakit. Cuma dia tidak bisa merespon rasa sakitnya itu. Orang yang sekarat juga begitu. Dia merasa sakit, cuma kita nggak tahu apa yang dirasakan orang yang dalam keadaan sekarat. Allah perintahkan malaikat yang di langit turun kepada orang yang dalam keadaan sekarat itu bukan dalam jumlah satu, tetapi banyak malaikat yang akan Allah turunkan. Duduk mengelilingi calon jenazah. Dengan membawa kain kafan yang kasar. Ibu tahu nggak karung goni? Buat apa itu? Beras, gula gitu kan. Kasar tuh. Itulah yang dibawa oleh malaikat dari langit untuk orang yang wafat dalam keadaan kafir, lalai.
Baru kemudian malaikat Israel turun belakangan. Duduk tepat di atas kepala orang yang sekarat. Makanya orang-orang yang dalam keadaan sekarat itu kadang-kadang matanya mendelik ke atas. Karena apa? Karena melihat di atas kepalanya ada malaikat Israel. Karena yang wafat ini bukan orang yang beriman, malaikat yang Allah turunkan itu juga dengan tampilan yang menyeramkan. Lawang orang-orang ketika didatangi debt collector aja takut. Padahal manusia pakai sepatu, jaket kulit hitam, kacamata hitam, orang yang berurusan dengan dia langsung tutup pintu tuh. Takut nggak? Takut padahal baru manusia. Malaikat yang Allah kirim kepada orang yang dalam sekarat itu menyeramkan. Maka kemudian malaikat Israel membentak, diawali dengan bentakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa yang buruk. Lain kalau malaikat Israel datang kepada ibu, bukan dengan bentakan. Ibu siapa misalkan di sini? Ada yang mau contoh? Enggak. Kayak yang pasti Allah Azza wa Jalla sudah menggambarkan ketika malaikat itu datang kepada orang yang beriman seperti ibu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan. Terus fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu bagi ibu yang beriman. Bagi mereka yang tidak beriman, malaikat membentak bukan dengan suara yang lembut. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa jiwa yang buruk, ukhruji ila ghadabin minallahi wa sakhat. Keluarlah kamu dari tubuh itu menuju kemurkaan dan amarah Allah. Kalau ada bapak yang lagi marah, sebagai anak kemudian dipanggil, kira-kira anak itu takut apa enggak? Takut. Allah yang murka. Maka ruh ketika berada di kerongkongan dalam keadaan sekarat, kocar kacir balik lagi berlari di dalam tubuh orang itu. Kenapa balik lagi di dalam tubuh, kocar kacir dalam tubuh itu? Karena enggak mau keluar. Karena dia tahu yang akan dihadapi adalah kemurkaan Allah. Hal itu membuat malaikat Israel memaksa dirinya untuk keluar. Caranya bagaimana? Dipukul. Baru keluar. Ketika ruh itu keluar, lalu dibungkus dengan kain kapan yang kasar tadi, lalu kemudian diangkat ke langit oleh malaikat-malaikat yang berkeliling di antara tubuhnya itu tadi. Ketika diangkat ke langit, keluar aroma busuk yang paling busuk daripada bangkai. Makanya hewan-hewan itu merasa mengetahui. Ketika ada kematian orang-orang tertentu, mereka akan memberikan sinyal, cuma kita yang nggak paham. Jin juga nggak tahu tuh. Hanya hewan-hewan yang bisa merasakan kengerian siksaan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dibawa ke langit pertama. Langit nggak mau terbuka. Rasul membacakan ayat 40 pada surat Al-A'raf. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah, nggak mau diatur oleh hukum-hukum Allah, langit tidak akan membuka pintu-pintunya. Dan dipastikan dalam kalimat berikutnya, wala yadkhulunal jannata, orang yang seperti itu tidak akan bakal masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sekalipun ada unta yang bisa masuk melalui lubang jarum. Artinya mustahil. Langit tidak mau membuka untuk orang, untuk nyawa yang kafir tadi itu. Maka kemudian dikembalikan ke alam barzakh. Di alam barzakh
bukan lagi malaikat Israel yang datang, melainkan malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir tugasnya apa? Nanya apa? Malaikat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kisi-kisi pertanyaannya. Man Rabbuka? Jawabannya Allahu Rabbi. Terus man Nabiyuka? Man imamuka? Man madinuka? Man ikhwanuka? Siapa teman-temanmu? Maka sekarang lihat kiri kanan. Siapa tahu yang ada di kanan kiri ibu yang bisa memberikan pertolongan kepada ibu. Ketika orang lain gak bisa memberikan pertolongan, justru teman sepengajian yang bisa memberikan pertolongan. Wallahu alam. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya dengan pertanyaan yang saat ini kita bisa menjawab. Tapi orang yang kafir ketika menjawab, yang keluar dari mulutnya, la adri, mboh. Enggak tahu. Setiap pertanyaan yang tidak bisa dijawab menghasilkan pukulan yang keras yang didengar oleh seluruh hewan-hewan di atas permukaan bumi. Makanya kalau di sinetron Indosiar itu ada kuburan yang meledak. Sinetron. Sinetron. Sampai di situ berakhir? Enggak. Enggak berakhir sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada malaikat, an afrishu lahu baban ilan nar. Wahai malaikat, bukakan pintu dari kuburnya menuju neraka. Maksudnya buat terowongan yang tembus dari kuburnya sampai ke neraka. Ibu punya kamar, ventilasinya nyambung dengan gorong-gorong pabrik plastik. Panas apa enggak suasana kamar ibu? Bau apa? Bisa napas apa enggak? Enggak. Kubur yang tersambung dengan neraka akan terasa sangat panas dan aroma busuk juga. Siapa yang tahan? Lalu Allah buat dan Allah jadikan kuburnya itu terhimpit menjadi sempit dan menghancurkan tulang-tulang orang kafir itu. Terakhir yang terjadi bagi dia adalah datang dua sosok dengan pakaian compang-camping, aroma busuk, menyeramkan dan hitam. Orang kafir itu bertanya, man anta? Siapa? Kamu. Karena nggak pernah dia merasa punya teman seburuk yang ia lihat. Maka ketika ditanya, dua sosok itu mengatakan, ana amaluka, akulah perbuatanmu, keingkaranmu, kedurhakaanmu, kemaksiatanmu, kekufuranmu kepada Allah. Dan aku akan menemanimu sampai hari kiamat. Kalau duduk di Transjakarta, samping kita orangnya ganteng wangi, demen gak? Lah kalau samping kita adalah orang yang sebaliknya, nyaman gak? Lebih baik berdiri, kan gitu. Orang yang kafir dalam kubur ditemani oleh amal-amalnya yang buruk yang ditampilkan dalam sosok yang sama sekali tidak menenangkan batin. Dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Di neraka bagaimana? Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan sekali-kali kalian lalai. Karena nanti di neraka kalian akan mendapatkan akibat yang lebih berat. Siksa di kubur belum seberapa dibandingkan dengan siksaan di neraka. Dalilnya apa? Ketika Allah Azza wa Jalla menggambarkan siksaan bagi Fir'aun dan pengikutnya dalam surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min itu surat apa? Dia punya nama lainnya selain Al-Mu'min.
Ada al-mu'minun yang ibu hafal awal-awalnya itu qad aflahal mu'minun, tapi ada juga al-mu'min yang nama lainnya adalah surat Ghafir. Ayat 45. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di tengah ayat 45 itu, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Fir'aun dan para pengikutnya sudah dikepung dengan seburuk-buruk siksaan. Apakah seburuk-buruk siksaan yang dialami oleh Fir'aun dan pengikutnya? An-naru yuraduna alaihim ghuduwa wa ashiyya. Neraka sudah ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Kalau Al-Quran sudah mengatakan pagi dan petang berarti sepanjang waktu. Sepanjang hari. Sejak kapan? Sejak Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan, maka sejak saat itu neraka ditampilkan kepada mereka. Loh, kan mereka tenggelam, Tat. Gak dikubur dalam tanah. Allah Azza wa Jalla punya kuasa. Sekalipun mereka tenggelam, mereka bisa melihat siksa neraka. Jadi, dalam kitab-kitab tafsir, ayat ke-45 itu menegaskan bahwa orang-orang yang kafir saat ini sudah dalam keadaan tersiksa, walaupun cuma ditampakkan siksa neraka. Ibu begidik gak ketika ada kepala orang terpisah dari badannya? Kalau ngelihat kepala sapi yang disembelih, ibu gak merasa takut. Tapi ketika ngelihat orang yang kepalanya itu gelinding begitu ketika terjadi laka lantas. Hampir setiap tahun di terminal peti kemas itu ada saja yang timpa peti kemas tuh. Peti kemas itu kan gak enteng, Bu. 12 meteran. Tingginya 2-3 meter. Isinya juga berat. Kalau kena orang, pluk, penyet. Itu sudah hampir setiap tahun terjadi. Ngeri. Orang yang mengeksekusi teman-temannya sendiri. 3 hari gak bisa makan. Ini pengakuan, karena kami punya kelas di salah satu terminal peti kemas. Gak bisa makan. Gak bisa ngapa-ngapain. Karena melihat temennya sendiri hancur. Na'udzubillah min dzalik. Wa yauma taqumus sa'ah. Sementara ketika kiamat sudah terjadi, Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada malaikat, adkhilu, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ila asyaddil azab, kepada siksaan yang lebih berat, siksaan yang lebih keras, siksaan yang lebih dahsyat. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Utsman bin Affan pernah bercerita, ketika beliau berziarah, beliau menangis sejadi-jadinya sampai jenggot beliau itu basah kuyup. Ibu pernah nggak ketika berziarah nangis sejadi-jadinya? Pernah? Sampai jilbab basah begitu? Enggak. Berarti belum seberapa dibandingkan Utsman bin Affan. Sahabat beliau yang ada di sisinya bertanya, tadhkurul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadha? Ketika engkau bercerita tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis, tapi kenapa engkau menangis saat ziarah seperti ini? Sontak Utsman bin Affan menjawab dengan kalimat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu pintu pertama di antara pintu-pintu menuju ke akhirat. Baru pertama yang membuat hati Utsman bin Affan tersayat sampai menangis kalimat berikutnya, man naja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat dari sisa kubur, maka perjalanan berikutnya menuju akhirat akan lebih mudah.
Sebaliknya, wa mallam yanju. Adapun orang yang belum selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu asyaddu. Perjalanan menuju pintu-pintu berikutnya akan lebih berat. Ibu mau mudah dulu apa susah dulu? Mudah terus. Gak ada pilihannya, Bu. Itu harapan kita. Rasulullah menceritakan hal itu kepada Utsman bin Affan. Ayat-ayat Al-Quran banyak bercerita tentang azabullah. Semata-mata agar kita tidak lalai. Lebih-lebih Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan dengan manggil kita untuk mematuhi hukum-hukum Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah enggak sudi orang-orang yang berislam itu mengalami siksaan di kubur apalagi di akhirat. Allah perintahkan kita puasa dengan cara memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Termasuk agar kita tidak lalai, Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, karena orang beriman sajalah yang mau menerima, mendengar, melakukan apa yang Allah firmankan. Orang kafir nggak perlu dipanggil. Ibu cuma memperhatikan dan memanggil anak cucu ibu, anak tetangga belapah amat. Misal ada kebanjiran, yang ibu selamatkan apakah anak tetangga? Enggak, anak kita dulu pastikan selamat. Kalau sudah selamat baru orang lain. Ketika ibu turbulensi dalam sebuah pesawat, siapa yang pertama kali mendapatkan masker? Anak ibu dulu atau ibu dulu? Kita dulu, sebagai orang tua dulu, baru anak. Wah, kok bukan anaknya diselamatin, gak sayang apa? Ini prosedur. Kalau orang tuanya selamat, dia bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Tapi kalau anaknya selamat, belum tentu anaknya itu bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang mampu mendidik, mengasuh 9 anak, tapi 9 anak gak bisa mengasuh 1 orang ibu. Bisa jadi ada kelalaian, sehingga anak-anak itu tidak mau mengasuh kita ketika sudah berada di usia-usia akhir. Na'udzubillahi min. Akhirnya, agar kita tidak lalai itu bagaimana? Tidak ada cara yang lain agar kita tidak lalai kecuali mengaji atau menuntut ilmu. Ngajinya juga jangan asal ngaji. Masuk kanan, keluar kiri. Istilahnya ngaji apa itu? Hah? Singkatannya jiping. Ini saya lihat banyak yang mencatat ini. Sampai rumah dibuka lagi enggak? Bu, tahu enggak Bu? Saya sudah nyiapkan berlembar-lembar nih gara-gara mendadak nih. Sudah siapkan berlembar-lembar. Di fotokopi juga belum tentu bisa baca. Ini lebih dari dokter tulisannya. Ngawur bin acak-acakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berulang-ulang untuk menuntut ilmu. Mulai dari motivasi, Allah akan meninggikan orang yang beriman lalu kemudian menuntut ilmu. Sampai Allah membedakan dengan memuliakan orang yang berilmu dan tidak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jangan kira firman Allah yang sering berakhiran afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadakkarun. Itu bukan perintah untuk menuntut ilmu. Itu perintah dari Allah agar kita ngaji. Yang bahasa kerennya nuntut ilmu. Apakah Rasulullah tidak mensabdakan kita untuk menuntut ilmu? Sudah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan menuntut ilmu itu wajib. Bunyi hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin
Wa muslimatin, disebut muslimatin juga. Padahal dengan mengatakan muslim sudah mencakup yang wanita. Begitu perhatiannya Rasulullah. Mengulangi apa yang Allah perintahkan untuk menuntut ilmu. Orang yang punya ilmu, dia akan menghindar dari sesuatu yang berbahaya bagi keselamatannya. Kan gitu. Ibu saja kalau berbelanja pakaian gak mau rugi. Ya enggak? Bahkan dalam kehidupan gak mau rugi itu. Hobinya belanja. Sukanya ngemil. Cita-citanya langsing. Yang ketawa senang yang udah langsing, Bu. Yang ketawa senang. Mohon maaf, ya. Mohon maaf. Mohon maaf, jangan tersinggung ya, Bun. Tersinggung. Jangan khawatir. Yang gak langsing, itu setiap organ tubuhnya nanti di akhirat akan ditimbang. Loh, tenan iki? Guyu. Ya. Ini serius. Setiap manusia itu kakinya yang dia langkahkan untuk ke masjid akan ditimbang. Ya ditimbang seberapa seringnya ke masjid gitu kan. Tapi kalau sesering mungkin ke poge, ya udah. Loh, wah jangan tanya. Itu tempat nongkrong saya gitu ya. Saya tahu dari anak-anak. Ya, poge ya, mumpung liburan. Saya pura-pura tahu saja, tapi saya tanya ke istri saya, Mi, itu poge apa sih artinya? Poge itu pondok gede ya, walah pondok gede. Tadi aku iyain aja gitu kan. Ya. Ibu, sebagai catatan saja. Ini sudah hampir jam 10, 15 menit karena jadwalnya sampai situ. Kenapa orang-orang yang beriman sering banget digodain setan? Sehingga akhirnya orang-orang yang beriman banyak yang lalai. Kenapa, Bu? Karena sebagian ulama itu mengumpamakan ya, mengumpamakan setan itu seperti maling. Setan seperti maling. Maling itu yang dia incar rumah yang megah isinya furnitur mahal atau rumah yang kosong dan rusak. Mana yang diincar maling? Iya dong, rumah yang mahal yang isinya perabot-perabot furnitur yang mahal. Orang yang beriman itu ibarat rumah mewah yang isinya adalah harta berupa furnitur yang mahal tadi itu. Apa yang ada di dalam rumah itu? Apa yang ada di dalam hati orang yang beriman sehingga diincar oleh maling yang bernama setan itu? Kalau bukan iman. Orang kafir tadi seperti rumah yang kosong, yang sudah ditelantarkan sekian puluh tahun, nggak ada yang berharga, maka nggak diincar oleh maling. Ibulah yang setiap Selasa ngaji, Senin ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, meskipun catatannya dibaca lagi. Tapi setan gak akan bakal pensiun untuk menggoda ibu. Udah sesekali gak apa-apa libur, Bu Tina gak tahu ini. Kadang-kadang anak jadi alasan. Maaf Bu, gak bisa gabung lagi MC. Lagi mong cucu. Ya kalau sekali-kali gak masalah, tapi ini jadikan alasan. Ya, setan tidak ingin mengambil iman kita, enggak. Tapi ingin menyimpangkan iman kita, cukup. Seandainya kita sholat,
tapi kita lalai, maka setan sudah senang, berarti sholatnya nggak diterima. Bukan membatalkan zakat, infak, sodako, tapi cukup memasukkan riya ke dalam kedermawanannya itu. Cukup bagi setan. Habis sudah. Inilah yang perlu kita ketahui. Akibat dari kelalaian. Bukan cuma siksa di dalam kubur, akan tetapi kehilangan iman. Kalau sudah cenderung menyimpang dari keimanan, ujung-ujungnya kafir. Dan kalau kafir, naudzubillah min dzalik, kita juga nggak ada jaminan wafat dalam keadaan beriman. Semua tergantung keseharian kita. Kalau kita banyak sholat, banyak berzikir, banyak baca Quran, insya Allah Allah panggil kita, kita kembali dalam keadaan yang terbaik. Husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ini sedikit pelajaran tentang tadabbur surah At-Takatsur terkait dengan akibat kelalaian. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain, tapi tidak pada kesempatan hari ini. Insya Allah di lain waktu kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Sebelum kita akhiri kajian kita pada siang hari ini, kita akan akhiri dengan bacaan doa, wabil khusus untuk ibu-ibu yang saat ini tidak hadir karena udzur syar'i. Udzur syar'i itu berarti karena sakit diantaranya atau karena ada kewajiban-kewajiban yang lain. Yang pertama kita akan berdoa untuk Ibu Warpuah. Beliau sudah selesai menjalani operasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan kesehatannya seperti sedia kala sehingga bisa bersama kita kembali mengaji. Yang kedua ini untuk Ananda Andi Purnomusidi bin Yahya Janggola, putra dari Ibu Eti, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segera penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, Allah limpahkan keikhlasan dan kesabaran sehingga bisa kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali dengan bacaan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman wala alaman. Allahumma ya man syafaita Ayyub wa kashafta durra Yaqub. Allahumma shfi ummina Ibu Warpuah wa akhina Andi Purnomusidi bin Yahya Jagola. Allahumma sahih ajsamahuma. Allahumma barik lahuma fi asma'ihima wa absarihima wa abdaninihima wa barik lahuma sihhata wal afiyah li adai wajibatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.